kita akan membahas tentang bagaimana kesempurnaan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kesempurnaan itu Allah nyatakan di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari di mana telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang Yahudi yang datang kepada beliau. Yahudi ini mengatakan, "Wahai Umar, di agama kamu ada satu ayat, lau nazalat fina la ja'alta yaumi nuzuliha ya la ja'alna yauma nuzuliha 'idan." Andaikan ayat itu turun kepada kami, maka niscaya akan kami jadikan waktu turunnya ayat itu sebagai hari raya. Sehingga menurut Yahudi, ayat ini adalah ayat istimewa yang mereka tidak memilikinya. Yang ini bukti bahasanya Taurat tidak pernah menyebutkan kalau ajaran yang diajarkan oleh Musa telah sempurna. Kesempurnaan itu baru Allah turunkan ketika datang syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Yahudi mengatakan, andaikan ayat ini turun di agama kami, maka akan kami jadikan waktu turunnya ayat itu sebagai hari raya. Pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya dalam fikihnya Yahudi, hari raya yang mereka miliki itu berdasarkan latar belakang sejarah tertentu. Artinya mereka menetapkan ini adalah hari besar, ini hari raya. Itu latar belakangnya adalah karena dia punya cerita sejarah di tanggal itu. Kalau tidak punya latar belakang sejarah, maka mereka tidak menjadikan hari itu sebagai hari besar. Sangat berbeda dengan fikihnya Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran umat Muhammad SAW, hari besar itu apakah semuanya punya latar belakang sejarah? Jawabannya tidak. Kita punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita ditanya, sebutkan kejadian besar apa yang ada ketika tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Penaklukan kota Mekah? Bukan. Penaklukan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan. Nabi SAW diutus jadi nabi? Juga bukan. Atau beliau mendapatkan wahyu pertama? Juga bukan. Apa peristiwa besar di tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah? Kita tidak memilikinya. Gak ada dalam catatan sejarah di masa perjuangan Rasulullah SAW ada peristiwa besar yang terjadi di tanggal 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah. Lalu kenapa dalam syariat beliau itu dijadikan sebagai hari raya? Jawabannya, hari raya bagi syariat kita itu Allah yang nunjuk. Allah jadikan ini sebagai hari raya, Allah pilih ini sebagai hari raya. Karena itulah untuk penetapan hari raya bagi umat Muhammad SAW bukan berdasarkan kejadian dan latar belakang sejarah, tapi Allah Ta'ala yang memilihkan. Makanya kita tidak diajarkan untuk menjadikan peristiwa bersejarah sebagai hari besar. Sehingga dari latar belakang inilah kita bisa mengetahui kenapa sih Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita peringatan Isra Mi'raj, atau peringatan Nuzulul Quran, atau peringatan hari kelahiran, atau peringatan hari kematian, atau peringatan kemenangan Fathu Mekah, atau kemenangan perang-perang yang lainnya. Alasannya adalah karena dalam agama kita tidak diajarkan untuk menjadikan hari bersejarah sebagai hari besar. Paham di sini? Makanya kita bisa menilai dari sekian banyak hari besar yang dimiliki oleh kaum muslimin, kenapa bagian ini beberapa negara ahlu sunnah yang lainnya tidak turut menyelenggarakannya? Karena mereka punya prinsip hari besar adalah hari yang ditetapkan oleh syariat, sehingga kapan kita berhari raya ikuti saja panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa dialog antara Yahudi dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Agama yang mengajarkan bahasanya hari besar itu harus punya latar belakang sejarah, itu fikihnya Yahudi. Sedangkan dalam syariat Muhammad SAW, hari besar itu Allah yang milih, Allah yang tunjuk, bukan berdasarkan latar belakang sejarah. Selanjutnya, bagian dari kesempurnaan syariat kita, Nabi SAW juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Enggak ada satupun permasalahan yang bisa mendekatkan orang ke surga atau menjauhkan manusia dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Hanya saja ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Ada yang mau mengamalkan dan ada yang tidak mau mengamalkan. Begitu ya. Sehingga perlombaan kita agar kita bisa lebih dekat ke surga adalah berusaha untuk mencari tahu apa saja yang bisa mendekatkan ke surga dan apa yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Dan masing-masing manusia dikasih oleh Allah ilmu sesuai yang dia kehendaki. Ada di antara hambanya yang dikasih oleh Allah ilmu dari semua yang disampaikan dalam syariat Muhammad SAW. Ada yang dikasih 80%, ada yang dikasih 70%, ada yang dikasih 90%, ada yang dikasih sekian persen, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Anda dikasih berapa persen? Bapak Ibu sudah punya ilmu syariat berapa persen? Sudah punya berapa Pak? Nggak pernah ngukur ya. Dan kita juga nggak bisa ngukur. Dari sekian banyak syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin ada manusia yang tahu semuanya. Sebagaimana juga nggak mungkin ada bagian syariat yang tidak diketahui semuanya. Paham kalimat ini? Saya ulang. Nabi SAW dikasih syariat oleh Allah 100%. Tidak ada satu umat Muhammad SAW yang tahu 100%. Sebagaimana tidak ada bagian syariat yang tidak diketahui 100% oleh umat Muhammad SAW. Paham maksudnya? Baik. Kalau dilihat dari individunya, setinggi apapun tingkat ulama, dia tidak mengetahui 100% syariat. Tapi bukan berarti ada bagian syariat yang hilang, yang tidak diketahui oleh 100% umat Islam. Sehingga misalnya di dunia ini saat ini ada, anggaplah 1 juta ulama. Jumlah kaum muslimin berapa di dunia? Kaum muslimin jumlahnya berapa sedunia? Menurut sensus ada yang mengatakan dari 5M penduduk bumi, sekarang mati karena corona jadi 4,8M. Gak sampai ya. Dari 5M penduduk bumi, yang 1M muslim. Dari 1M anggaplah yang 1 juta ulama. Berarti satu ulama megang 1 juta, megang 1000 orang ya. 1 juta ulama, satu ulama megang 1000. Perbandingannya adalah 1:1000. Anggap misalnya ada 1 juta ulama. Ada nggak ulama yang jumlahnya 1 juta ini salah satu di antara mereka yang paham 100% syariat? Nggak ada. Tapi tidak ada bagian syariat yang sama sekali tidak diketahui oleh 1 juta ulama ini. Sehingga misalnya ulama 1 punya 80%, ulama 2 punya 80% juga. Cuman beda dia. Yang ulama 1 ngitung 80%-nya dari angka 1 sampai 80. Ulama 2 dari mulai 21 sampai 100. Sama-sama 80%. Ketika digabungkan, klop semuanya jadi 100. Dan itulah bagian dari penjagaan yang diberikan oleh Allah untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga 100% syariat itu utuh sampai akhir zaman sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun tidak ada umat Muhammad yang mengetahui 100% syariat. Apa bukti dari itu? Buktinya adalah sabda Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin,
la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok umat, ada sekelompok taifah, sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka selalu zahirina 'alal haq, berada di atas kebenaran. Berarti umat manusia yang memegang kebenaran itu maksum. Siapa yang menjaga? Allah Ta'ala. Mereka dijaga oleh Allah, ada sampai akhir zaman, dan mereka bergantian. Ini menunjukkan bahasanya kebenaran di tengah umat ini gak pernah hilang, meskipun tidak ada satu orang yang memahami semua kebenaran. Dari sinilah muncul ijtihad. Maka sebagian ulama yang beristihad, lalu dia mendapatkan kebenaran sekian persen. Ulama yang lain beristihad, dia dapat kebenaran sekian persen. Masing-masing berbeda. Satu sama lain ketika saling melengkapi, maka terciptalah kebenaran 100%. Dan itu bagian dari penjagaan Allah Ta'ala untuk wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu tidak diberikan kepada umat-umat masa silam. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjamin dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan aku juga yang menjaga Quran. Dan bagian dari penjagaan Quran adalah penjagaan makna Quran. Apa makna Quran? Hadis Nabi SAW. Sehingga konsekuensi dari terjaganya Quran juga terjaganya hadis Nabi SAW. Ada sebuah kejadian. Kejadian ini dialami oleh seorang ulama kibar, Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in. Siapa yang tidak kenal Muhammad bin Sirin? Muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muridnya Anas bin Malik, dan beberapa ulama sahabat yang lainnya. Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Muhammad bin Sirin, "Wahai Syekh, kalau seperti ini boleh atau tidak?" Jawab beliau, "Enggak boleh, enggak ada dalilnya." Selesai menjawab seperti itu, ada seorang pemuda yang bertanya, "Mohon izin, Syekh, saya mau bertanya, apakah Anda telah menguasai 100% hadis Nabi SAW?" Beliau menjawab, "Tidak." "Kalau begitu, apakah Anda telah menguasai 2/3 dari hadis Nabi SAW?" Muhammad bin Sirin menjawab, "Tidak." "Apakah Anda telah menguasai setengah dari hadis Nabi SAW?" Beliau bilang, "Tidak." Bisa jadi yang ditanyakan orang ini, yang Anda jawab gak ada dalil, mungkin ada di setengah hadis yang kamu tidak apa. Langsung beliau menundukkan kepala, menunjukkan apa yang disampaikan pemuda ini benar. Karena itulah ini jadi kaidah. Gak boleh orang ketika memberikan jawaban itu pakai kalimat umum. Oh, ini gak ada dalam syariat kita. Nah, apakah kamu tahu semua syariat? Gak tahu. Kalau gak tahu jangan bilang gak ada. Yang betul gimana? Saya nggak pernah tahu kalau ini ada dalam syariat kita. Kalau nggak pernah tahu, berarti digantungkan kepada ilmu pribadinya. Pak Ustadz, seperti ini ada dalilnya nggak? Wallahu alam, saya nggak pernah tahu. Karena saya nggak tahu kalau itu dalil, ada dalilnya, maka saya tidak berkewajiban untuk mengamalkannya. Namun bukan berarti ini boleh dijadikan sebagai alasan. Ketika orang berkreasi dalam masalah ibadah, lalu dia diingkari, Anda tidak boleh kreasi seperti ini tidak ada dalilnya. Loh, bisa jadi ada dalilnya yang Pak Ustadz nggak hafal. Loh, enggak, masalahnya kamu punya dalil atau tidak? Oh, saya tidak tahu. Kalau tidak tahu ya jangan mengamalkan begitu. Karena kalau tidak tahu, kita tawakuf. Tawakuf itu artinya di posisi tidak maju, tidak mundur, diem. Karena urusan akhirat itu ketika salah bisa menyimpang jauh. Dipahami insyaallah?